punya keilmuan, ya. Super Elite Trading System, nama softwarenya. Nah, Mr. CK ini dia pertama kali ditemui sama Asia Chat Indonesia di tahun 2008, 2009. Ya, saat itu Pak Darwinta tadi dia sama Pak Sharon Paal itu datang ke sana sebagai student. Ya, mereka sudah belajar ya bukan cuma kota-kota, tapi negara-negara dan benua-benua gitu ya. Belajar Bapak Ibu. Ternyata ilmu yang dimiliki oleh Asia Chat sangat simpel, sangat mudah untuk diterapkan dan bisa diaplikasikan di Indonesia. Lalu tahun 2011 Asia Chat Indonesia resmi didirikan. Ya, minta izin sama Mr. CK untuk bawa Asia Chat ke Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu lini dalam pengenalan dunia pasar modal. Oke? Ini adalah visi dan misi Asia Chat Indonesia, Bapak Ibu. Kami ingin menjadi lembaga edukasi keuangan pilihan utama masyarakat Indonesia menghasilkan investor berkualitas tinggi. Ya, jadi Bapak Ibu yang akan masuk ke sini, kami berharap outputnya bisa menjadi orang yang sejahtera, yang bisa memiliki daya ungkit tadi, ya. Seluruh siklus keperluan finansial keluarga, tujuan finansial keluarga, tujuan finansial Bapak Ibu sekalian bisa tersampaikan dengan lebih cepat dan lebih sedikit dana yang dikeluarkan. Oke? Ini adalah channel New Asia, sebagai Bapak Ibu yang tahu, channel ini adalah salah satu channel bisnis terbaik di Singapura. Sampai dengan saat ini Asia Charts aktif untuk dipercaya memberikan research, analisa kepada channel ini secara terus-menerus hingga saat ini. Kalau Bloomberg mungkin lebih familiar ya di sini ya. Bloomberg Bapak Ibu, Asia Charts adalah satu-satunya lembaga edukasi sekolah. Ya, satu-satunya loh, lembaga edukasi sekolah. Karena banyak analisator, banyak researcher, tapi lembaga edukasi sekolah pasar modal khususnya hanya Asia Charts saja yang dipercaya oleh Bloomberg. Dan hingga sampai dengan hari ini masih diminta untuk memberikan analisa. Keren nggak Bapak Ibu? Keren. Kalau dunia internasional aja percaya sama Asia Charts, kira-kira kita boleh nggak percaya sama dia? Boleh ya? Nanti Bapak Ibu akan diberitahu melalui slide ini bahwa Asia Charts dapat memberikan pengetahuan agar Bapak Ibu bisa profit secara konsisten. Profit secara apa? Konsisten. Very good. Oke, tahukah Anda Bapak Ibu? 95% of investor lose money in the stock market. 95% investor pasar modal mengalami kerugian secara konsisten. Secara konsisten? 95 sama 5 besar mana Bapak Ibu? 5. Dan 95 mayoritas merasakan atau mengalami kerugian. Hanya 5% orang yang berhasil profit secara konsisten Bapak Ibu. Ingat, penjudi dan pebisnis saham dibedakan berdasarkan apa? Keilmuan. Ya, bahkan orang yang tidak berniat judi kalau nggak punya keilmuan dia akan terjerumus menjadi penjudi di sana. Kalau mau berjudi nggak usah jauh-jauh di sana, di sini aja. Ya nih, saya punya fit ya, 10 juta Pak di situ ya, saya lempar. Kalau dia begini saya menang, kalau begini mau menang ya. Udah berjudi Pak, nggak jauh-jauh pasar modal, jauh-jauh banget repot-repot buka-buka rekening segala macam. Di sini kita bisa berjudi, tapi kita nggak begitu kan Pak ya? Nggak begitu ya Pak ya. Oke, jadi 95% sangat mengenaskan Bapak Ibu bahwa mereka mengalami kerugian di dalam pasar modal secara konsisten. Mau nggak jadi 5%-nya? Mau ya. Oke, nah pertanyaannya Bapak Ibu, apa sih 3 penyebab utama banyaknya investor rugi di pasar modal? Kalian bisa kasih tahu saya? Kurang skill, pengetahuan. Very good. Apalagi Bapak Ibu? Belum belajar ya Pak? Belum investasikan dirinya, udah investasikan uangnya ya Pak ya? Apalagi Bapak Ibu? Apa? Emosi, jangan emosi loh Pak. Emosional. Ya. Jadi ketika masuk ke dalam pasar modal, emosi kita terbawa Bapak Ibu, ya. Dan itu mayoritas para investor, para traders itu mengalami, ya. Namanya kecerdasan mental, psychology training, ya. Apalagi Bapak Ibu? Pasar modal. Ya? Salah pilih? Pasar. Salah pilih pasar gimana Pak? Oke, masuk skill ya Pak ya. Oke, apalagi Bapak Ibu? Bisa bantu saya? Ya? Perjudian. Oke, ada lagi? Ikut-ikutan ya, insiders gitu ya, dari pakar A, dari pakar B, dari pakar C. Oke, Bapak Ibu boleh sebutkan seluruh alasan-alasan yang ada, ya. Maka Bapak Ibu ada setidaknya ada 3 penggolongan. Kenapa sih 95% itu mengalami kerugian?
Ya, yang pertama adalah deferred loss, menangguhkan kerugian. Investor pada umumnya tidak memiliki kecerdasan untuk melakukan investasi. Mereka tidak memiliki kedisiplinan. Mereka tidak bisa memiliki keberanian untuk melakukan cut loss. Melakukan apa? Cut loss. Ya, cut loss, disiplin cut loss ini sangat penting Bapak Ibu. Jika Anda tidak berani melakukan cut loss, maka Bapak Ibu bisa termasuk dalam 95% orang yang merugi tadi. Oke? Nah, keberanian dan kedisiplinan ini Bapak Ibu bisa dapatkan ketika punya keilmuan yang baik dan benar. Tanpa keilmuan yang baik dan benar, Bapak Ibu nggak akan berani, takut, ya. Oke. Yang kedua, bargain. The cheaper the better. Semakin murah, semakin baik. Semakin murah, semakin baik. Semakin murah, semakin baik. Bapak Ibu ketika berinvestasi maunya untung apa rugi? Untung. Mau untung ya? Bener mau untung ya? Yes. Oke, kalau untung Bapak Ibu, berarti harusnya nih ya, charge-nya itu harganya dia makin mahal, makin mahal, makin mahal, makin mahal, makin mahal, atau makin murah, makin murah, makin murah, makin murah, makin murah. Mahal ya? Artinya Bapak Ibu, charge-nya naik ya, harganya naik ya. Kalau kita beli di sini, jual di sini, artinya Untung. Kalau kita beli di sini, jual di sini, artinya Rugi. rugi. Udah sama ya? Oke, Bapak Ibu, murah bukan berarti yang terbaik, ya. Murah tidak pasti untung, ya. Saya mah tradingnya yang murah-murah aja, modal saya cuma 10 juta, dia mah beda 1 miliar. No way. Ya, untuk menilai pasar, untuk menilai saham itu di banyak beberapa indikator-indikator. Bukan hanya murah saja. The cheaper the better adalah salah satu indikator yang membuat 90% orang investor pasar modal mengalami kerugian. Oke? Yang ketiga apa? Tadi Pak, ikut-ikutan. Ingat ya kata-kata saya ya. Yang baik menurut orang lain belum tentu baik untuk kita. Yang salah menurut orang lain belum tentu salah menurut kita. Oke? Sekarang siapa yang mau untung di dalam pasar modal? Saya mau tanya. Semuanya mau untung? Oke. Siapa yang mau mendapatkan cash flow harian atau mingguan dari pasar modal? Semuanya juga ya. Siapa yang mau tujuannya untuk mencapai tujuan finansial? Semuanya juga ya. Pertanyaan saya yang salah tadi berarti. Maksud saya mau pecah. Bapak Ibu sekalian ya, nanti Bapak Ibu harus menentukan 2 objektif penting di awal sebelum melakukan trading. Objektifnya adalah yang pertama, Anda harus menentukan mau meningkatkan pertumbuhan modal atau untuk menciptakan cash flow harian, mingguan, ya. Ketika Anda memiliki 2 perbedaan ini, maka untuk memilih sahamnya pun metodenya sudah berbeda. Pemilihan kategori sahamnya pun sudah berbeda. Kalau satu analisator, satu expert bilang saham A bagus untuk dia, belum tentu bagus untuk kita. Karena mungkin tujuan objektifnya berbeda. Dia mau cash flow Pak Bu, masuknya ke saham-saham yang naiknya dan turunnya tinggi sehari-hari. Cocok buat cash flow, tapi tidak cocok untuk jangka panjang seperti saya yang mau meningkatkan pertumbuhan modal. Begitu juga sebaliknya. Pakar A masuk menurut dia bagus untuk saham yang dia pilih, tapi dia maunya untuk pertumbuhan modal, sedangkan kita mau cash flow. 1, 2, 3% sebulan untuk dia sudah sangat bagus. Tapi buat orang-orang yang mau cash flow, ya 1 bulan 2-3% itu sangat kecil, ya. Satu hal yang bagus menurut orang belum tentu bagus untuk kita. Sesuatu yang salah menurut orang lain belum tentu bagus untuk kita. Kuncinya apa? Keilmuan. Keilmuan. Tanpa keilmuan Bapak Ibu bisa masuk dalam 95% orang yang merugi secara konsisten di pasar modal. Jadi untuk terhindar dari ini pakai apa? Keilmuan. Oke, baik. Berarti Bapak Ibu, ini adalah contoh slide Bapak Ibu ya. Jika Anda tidak memiliki keilmuan, di tanggal 1 April dia bergerak di sini, lalu dia turun di tanggal 8 April, lalu dia turun lagi. Lalu dia mau masuk nih harganya, dia masuk di sini Bapak Ibu, breakout. Dia masuk di sini, lalu naik. Bener analisa gue nih, hebat emang gue nih, trader yang kualitasnya bagus gitu ya. Berikutnya sideways, berharapnya apa? Naik lagi ya Bapak Ibu ya. Ternyata dia turun Pak Bu, kok turun sih? Besoknya sideways, kok turun lagi?
Di kondisi ini dia mulai berpikir, oke deh kalau gitu saya kalau balik modal saya keluar aja deh. Bapak Ibu ya. Yang tadinya traders tiba-tiba berubah jadi investor. Ya. Yang tadi mau ciptakan cash flow, tiba-tiba mau meningkatkan pertumbuhan modal gitu ya. Unconsistent basis sejak awal. Berbahaya.